Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawati, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi dari Fakultas Keguruan Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia sebagai mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar dengan dosen pengampu Ibu Sofi Supiatun SPD MPD. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Supaya apa sih kita berdoa? Ya, supaya ilmu yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Untuk ketua kelasnya, tolong dipimpin doa. Baik, terima kasih. Di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, murid-murid Ibu rajin-rajin. Ibu absen ya. Dian, Ayu, Lia, Putri, Sahara, hadir semua ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, tolong dicek sampah-sampah yang ada di kolong meja, tolong dibuang ke tempat sampah, dan meja-meja yang berantakan tolong ditata dengan benar, serta bangku yang kosong tolong diisi. Sudah bisa dipahami ya? Baik, pada pagi ini apakah kalian siap menerima pembelajaran dari Ibu? Baik, siap ya. Adakah di antara kalian yang tidak membawa buku? Membawa semua? Pinter. Ada yang masih ingat gak materi minggu lalu tentang apa? Iya, betul. Materi minggu lalu Ibu menjelaskan tentang kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Apa saja sih kerajaan-kerajaan tersebut? Coba yang masih ingat. Iya, betul. Kerajaan apa saja? Kerajaan Kutai, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singosari, Kerajaan Mataram, dan Kerajaan Sriwijaya. Terus Ibu menanya nih, kapan sih berdirinya Kerajaan Kutai itu? Pada abad ke-4 Masehi. Baik, sudah Ibu terangkan sedikit materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, karena pada pagi ini materi yang akan kita bahas cukup banyak mengenai macam-macam kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang kalian akan pelajari. Maka dari itu, Ibu akan membagi tugas masing-masing siswa berbeda-beda. Diharapkan nanti dapat mengumpulkan informasi yang kalian peroleh. Jika sudah terkumpul informasi yang kalian dapat semua, nanti kita akan jadikan satu. Sudah bisa dipahami ya? Jadi, kalian tidak perlu repot-repot mempelajari materi yang begitu banyak. Nah, gunanya untuk apa sih, Bu? Nah, tujuannya untuk apa sih, Bu? Yaitu tujuannya supaya kalian tidak terlalu mempunyai beban berat dalam mempelajari materi tersebut. Di sisi lain juga itu dapat melatih tanggung jawab dan kemandirian kalian masing-masing. Sudah dapat dipahami ya? Ya, baik. Sebelum kalian memasuki kegiatan inti, di antara kalian, adakah yang belum paham apa yang barusan Ibu sampaikan? Jika sudah paham semua, selanjutnya kita akan memasuki kegiatan pelajaran hari ini yang akan kita bahas. Baik anak-anak, pokok pembahasan kita hari ini yaitu zaman kerajaan di Indonesia. Sudah ada yang pernah dengar kerajaan apa? Baik, kita akan bahas ya. Indonesia mulai berkembang pada zaman Hindu-Buddha berkat hubungan dagang dengan negara-negara tetangga. Indonesia mulai berkembang pada zaman Hindu-Buddha berkat
berkat hubungan dagang dengan negara-negara tetangga. Kapan sih Bu agama Hindu mulai masuk ke Indonesia? Agama Hindu mulai masuk ke Indonesia diperkirakan pada awal Masehi, sedangkan agama Buddha disebarluaskan pada abad ke-5 Masehi. Oke, kali ini kita akan membahas kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu kerajaan tertua di Indonesia, letaknya di Muara Kamai, Kalimantan Timur. Kapan sih Kerajaan Kutai didirikan? Kerajaan Kutai didirikan pada abad ke-4 Masehi. Siapa yang membangun Kerajaan Kutai? Yaitu Pudungga. Raja yang memimpin Kerajaan Kutai adalah Asmawarman. Sedangkan masa keemasan Kerajaan Kutai berada pada pemerintahan Raja Mulawarman. Sudah bisa dipahami ya? Apa sih peninggalan dari Kerajaan Kutai? Peninggalan dari Kerajaan Kutai yaitu 7 prasasti Yupa. Kerajaan Kutai berakhir pada masa Raja Kerajaan Kutai yang bernama Maharaja Dharmasetya tewas dalam peperangan di tangan Kerajaan Kutai ke-13. Sudah bisa dipahami ya? Selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini berdiri pada abad ke-8 Masehi. Terletaknya di mana? Di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kerajaan Mataram ini dibagi menjadi 2 dinasti. Yang pertama dinasti Sailendra dan yang kedua dinasti Sanjaya. Dinasti Sailendra ini membawa Kerajaan Mataram bercorak Buddha, sedangkan dinasti Sanjaya membawa Kerajaan Mataram bercorak Hindu. Pada dinasti Sailendra, raja yang terkenal adalah Samaratungga yang membangun candi apa ayo? Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Sewu. Sedangkan pada dinasti Sanjaya, Raja Pitakan membuat candi Prambanan yang bercorak Hindu. Nah, anak dari Samaratungga ini ada 2. Yang pertama Balaputra Dewa dan yang kedua Pamawardhani. Balaputra Dewa ini tidak setuju dengan pernikahan Pamawardhani. Lalu Balaputra Dewa ini bertikai dengan anak dari Samaratungga ini ada 2, yaitu Balaputra Dewa dan Pamawardhani. Balaputra Dewa tidak setuju atas pernikahan Pamawardhani dengan Rawa Pitakan yang menyebabkan mereka bertikai dan Balaputra Dewa kalah hingga ia pergi ke Sriwijaya. Selanjutnya, Mataram dipimpin oleh siapa? Iya, betul, dia Pitaloka dan Empu Sendok. Empu Sendok ini raja terakhir dari Mataram. Raja terakhir dari Kerajaan Mataram. Ia memindahkan Kerajaan Mataram ke Jawa Timur dan memulai kerajaan baru dengan Medang Kumelang. Bisa dicatat dengan Medang Kumelang. Pengganti Empu Sendok adalah Raja Dharmawangsa Teguh dan Raja Erlangga. Pada akhir pemerintahannya, Raja Erlangga menyerahkan kerajaan kepada kedua putranya, yaitu Jayanggrana dan Jayangwarsa. Untuk apa? Untuk menghindari perselisihan, maka kerajaan dibagi 2. Kerajaan yang pertama ada Kerajaan Jonggala dan Kerajaan Kediri. Sudah bisa dipahami ya. Penyebab Kerajaan Kediri runtuh adalah Raja Kartajaya dibunuh oleh Ken Arok. Sudah bisa dipahami ya. Yang kelima yaitu Kerajaan Singosari. Kapan Kerajaan Singosari berdiri? Pada abad ke-13 Masehi, terletak di Jawa Tengah hingga menguasai Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini didirikan oleh Ken Arok. Kerajaan Singosari berasal dari salah satu yaitu Tumapel yang dipimpin oleh Tunggul Ametung. Selanjutnya adalah Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini terletak di daerah Tumapel di sebelah timur Gunung Kawi di Kota Malang. Kerajaan Singosari ini sering ditulis dengan Singhasari atau Singosari, adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Sumber sejarah dari kerajaan Ken Arok yaitu kitab Pararaton yang menceritakan riwayat Ken Arok dari lahir sampai menjadi raja dan urutan raja-raja yang memerintah di Singosari. Dan yang kedua yaitu kitab Nagarakartagama ditulis oleh Prapanca. Isinya adalah pandangan, filsafat, keindahan Karaton Majapahit,
perjalanan suci Hayam Wuruk ke tempat percandian leluhurnya ke Singosari. Selanjutnya yaitu berita dari Tiongkok yang menyebutkan bahwa Kaisar Kubilai Khan mengirim pasukan untuk menyerang Singosari. Dan selanjutnya prasasti-prasasti sesudah tahun 1242 Masehi antara lain Prasasti Balawi, Prasasti Moribong, Prasasti Kusmala, dan Prasasti Mula Malarung. Sumber sejarah dari Kerajaan Singosari adalah Kitab Pararaton yang menceritakan riwayat kehidupan Ken Arok dari lahir sampai menjadi raja dan urutan-urutan raja yang memerintah Singosari, serta kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Prapanca. Isinya adalah pandangan filsafat keindahan Karaton Majapahit, perjanjian suci Hayam Wuruk ke tempat-tempat percandian leluhurnya di Singosari. Yang ketiga adalah berita dari Tiongkok yang menyebutkan bahwa Kaisar Kubilai Khan mengirim pasukan untuk menyerang Singosari. Selanjutnya, prasasti-prasasti sesudah tahun 1242 Masehi antara lain Prasasti Balawa 1305 Masehi, dan yang selanjutnya Prasasti Maribong pada 1264 Masehi, Prasasti Kumala 1350 Masehi, dan Prasasti Mula Malurung 1255 Masehi. Dan kehidupan politik Kerajaan Singosari yaitu kehidupan kerajaan kebudayaan Singosari. Kehidupan kebudayaan masyarakat Singosari dapat diketahui dari peninggalan candi-candinya dan patung-patung yang berhasil dibangunnya. Candi hasil peninggalan Singosari diantaranya adalah candi apa? Ya, diantaranya adalah Candi Kidal, Candi Makam Anusapati, Candi Jago Makam Wisnuwardana, dan Candi Singosari Makam Kartanegara. Adapun arca atau patung dari peninggalan Kerajaan Singosari antara lain patung Ken Dedes sebagai perwujudan dari Prajaya Pramita, lambang kesempurnaan ilmu, dan patung Kartanegara dalam wujud patung Joko Dolo. Untuk kehidupan sosial ekonomi dari Kerajaan Singosari ini adalah pada masa pemerintahannya Ken Arok rakyat dengan aman dan damai. Untuk mencapai kesejahteraannya, akan tetapi ketika masa pemerintahannya Anusapati, kehidupan sosial masyarakat Singosari kurang mendapatkan perhatian. Adapun pada masa pemerintahan Wisnuwardana, kehidupan sosial masyarakat teratur baik, rakyat hidup dengan tentram dan damai. Begitu juga pada masa pemerintahan Kartanegara. Dalam kehidupan ekonomi, rakyat Kerajaan Singosari hidup dari pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Selanjutnya, kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di sekitar Sungai Berantas dengan pusatnya di daerah Mojokerto. Majapahit merupakan puncak kejayaan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur dan merupakan kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia. Majapahit ini disebut oleh Muhyami sebagai negara nasional kedua. Selanjutnya adalah sumber sejarah dari Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Prasasti Bulak pada tahun 1294 Masehi yang berisi tentang peristiwa-peristiwa runtuhnya Kerajaan Singosari dari perjuangan Raden Wijaya yang mendirikan Kerajaan Majapahit. Selanjutnya yaitu Kitab Pararaton yang menceritakan pemerintahannya Raja-Raja Singosari dari Majapahit. Yang ketiga yaitu Kerajaan Negara Kertagama yang menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke Jawa Timur.
hari ini, ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan? Ya, kesimpulannya yaitu munculnya pemerintahan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan India. Kebudayaan India itu bersentuhan dengan kebudayaan Indonesia. Persentuhan kebudayaan ini terjadi sebagai salah satu akibat dari adanya hubungan yang dilakukan oleh orang-orang India dengan orang-orang Indonesia, atau sebaliknya. Hubungan itu berawal dari kegiatan perdagangan sehingga pengaruh-pengaruh kebudayaan India dengan mudah masuk ke Indonesia. Sebelum Ibu akhiri mata pelajaran kita hari ini, ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan? Ya, kesimpulannya yaitu masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia membawa pengaruh besar di berbagai bidang. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Setiap kerajaan dipimpin oleh raja-raja yang memiliki kekuasaan mutlak dan turun-temurun. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Kerajaan Kutai, Kerajaan Mataram, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit. Baik, sudah bisa dipahami ya. Untuk tugas minggu besok LKS halaman 13 ya, tolong dikerjakan. Ibu akhiri sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.